Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya senang berjumpa kembali dengan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berjanji bahwa saya akan merekam atau membuat sebuah video yang akan memberikan tanggapan terhadap beberapa saudara yang menanggapi video daripada Pastor Joshua Teu yang berbicara tentang keesaan. Dan beliau mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak ada tulisan atau tidak pernah ditulis tentang Tritunggal. Nah, apakah demikian? Hari ini saya akan mengupas atau membahas dan menanggapi beberapa, yaitu diantaranya Dr. Verbum Veritatis dan Bapak atau Pastor Esra Solo MTH, menanggapi video daripada Pastor Joshua Teu. Nah, beberapa rekan yang telah saya sebutkan tadi, mereka menanggapi bahwa ada beberapa hal, bahkan dalam unggahan video yang disampaikan oleh Pastor atau Bapak Pendeta Esra Soru, yang mengatakan bahwa dia memberikan beberapa pertanyaan, diantaranya ada 7 pertanyaan yang minta ditanggapi oleh Pastor Joshua Teu. Dan hari ini saya juga tidak menanggapi atau tidak menjawab 7 pertanyaan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Nah, puji Tuhan, hari ini saya memberikan satu pemahaman atau penjelasan firman Tuhan yang Alkitabiah, yang sesuai dengan isi firman Tuhan. Dalam Alkitab memang tidak pernah ditulis tentang keesaan. Tidak pernah dalam Alkitab tidak pernah ditulis tentang Tritunggal. Yang ditulis adalah keesaan. Dan untuk itu beberapa rekan atau beberapa hamba Tuhan yang berbicara tentang Tritunggal, dan menurut saya mereka begitu ngotot bahwa Tritunggal itu telah ditulis di dalam Alkitab atau oleh bapak-bapak gereja telah memformulasikan doktrin itu dan kemudian dipakai sampai hari ini. Dan satu hal saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, kepada kita semua, bahwa apa yang tersirat dan yang tersurat di dalam Alkitab. Nah, kalau yang tersurat itu tidak dapat ditafsirkan. Kemudian muncul sebuah doktrin melalui tafsiran-tafsiran tersebut. Oleh karena itu beberapa organisasi dari gereja-gereja yang mempunyai doktrin-doktrin tertentu, dan menurut saya mereka begitu kuat memegang teguh doktrin tersebut. Nah, saya memberikan penjelasan singkat bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab tentang keesaankah atau tentang Tritunggal. Yang jelas dalam Alkitab penulisannya tentang keesaan. Lalu apa itu Tritunggal? Saudara, Tritunggal adalah sebuah formulasi yang dibangun oleh Tertullianus. Nah, Tertullianus ini adalah seorang pengacara ternama pada waktu itu. Dia mulai merilis tentang doktrin ini pada saat orang-orang yang telah bingung bagaimana menyatukan nama Tuhan. Dan kemudian pada tahun 196 Masehi oleh Tertullianus memformulasikan nama daripada Tuhan dengan 3 nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya ingin sampaikan, mungkin saja doktrin ini tidak salah. Asal karena menurut mereka bahwa walaupun 3 nama, tetapi ketiga-tiganya ini 3 pribadi yang mempunyai peranan yang berbeda di dalam satu hakikat. Oleh karena itu, menurut
doktrin Trinitarian ini, menurut mereka juga adalah memahami bahwa Allah itu esa. Hanya saja formulasi tentang doktrin Tritunggal ini yang terus dikumandangkan atau dipakai, dan kemudian mereka itu rasanya bersikuku, bersikeras bahwa doktrin ini yang paling benar, doktrin ini yang paling kuat, doktrin ini yang paling kokoh dan tidak dapat diganggu gugat. Sekali lagi saya ingin sampaikan, apa yang disebut doktrin itu adalah hasil eksegese dari ayat-ayat Alkitab. Dan doktrin yang hasil eksegese ini yang dibangun oleh manusia memang berdasarkan firman Tuhan, tetapi formulasinya dibuat oleh manusia. Dan itu bisa saja tepat, bisa saja kurang tepat, bisa saja sedikit keliru. Oleh sebab itu, kalau misalnya doktrin keesaan yang menyebutkan atau memberikan satu pemahaman penjelasan tentang keesaan sesuai dengan catatan ayat firman Tuhan, maka tidak perlu kita doktrin Trinitarian ini menanggapi dengan merasa bahwa dia punya doktrin itu paling bagus. Sebab segala sesuatu itu tidak berdasarkan apa kata orang, tetapi segala sesuatu yang kita pertahankan atau doktrin yang kita pertahankan, kita harus kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya Tuhan bukan cuma memiliki 3 nama, sehingga mereka membentuk sebuah formulasi yang cuma 3 nama, Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dengan demikian kita menyempitkan kemahakuasaan Tuhan itu hanya dengan 3 nama. Sebab nama-nama tersebut juga adalah bukan nama Tuhan. Itu hanya atau sebuah gelar untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah memiliki nama. Sebelum malaikat Tuhan berfirman kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Baru saat itulah malaikat Tuhan memberikan konfirmasi secara jelas bahwa Yesus yang akan menjadi manusia melalui Roh Kudus, Roh Allah itu baru dikonfirmasikan tentang namanya. Nah, lalu kita tidak bisa membuat satu perbedaan bahwa Allah itu lebih tinggi daripada anak, atau Bapa lebih tinggi daripada anak, anak lebih tinggi daripada Roh Kudus. Kalau kita menyebut bahwa ketiga-tiganya itu adalah satu, walaupun menurut doktrin Trinitarian bahwa mereka memiliki peranan yang berbeda, dan dengan demikian akhirnya kita membuat seperti 3 orang dengan peranan masing-masing yang berbeda-beda. Akhirnya orang lain akan menyebutkan, mereka bisa salah paham tentang kekristenan bahwa orang Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun menurut saudara, menurut kita yang paham Trinitarian, doktrin Trinitas, doktrinnya kalian itu adalah yang terbaik, jangan terlalu bersikuku atau bersikeras. Dalam kesempatan ini, saya mengajak Pastor Esra Soru, Pastor Yosua Tewu, Dr. Verbum Veritatis, mari kita bahas bersama-sama, kita komunikasikan bersama-sama, atau kita sharing bersama-sama, dengan saling rendah hati satu dengan yang lain, kita coba kembali kepada firman Tuhan. Tentunya dengan tujuan bahwa kita saling belajar. Kita saling belajar, sharing, supaya kita menemukan satu titik yang betul-betul sesuai dengan Alkitabiah. Bukan berarti doktrin Trinitarian, Trinitas itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak seperti itu maksud saya. Ya, oleh karena itu saya sedikit memberikan penjelasan bahwa apakah Alkitab menulis tentang Tritunggal? Ya, lalu apa tafsiran yang disampaikan oleh beberapa penulis Alkitab atau yang memberikan tafsiran tentang Alkitab? Nah, kita perhatikan dulu dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat.
Dalam terjemahan baru, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian dalam teks Ibraninya disebut Shema Yisrael, Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Dalam terjemahan King James Version mengatakan, Hear O Israel, the Lord our God is one Lord. Kemudian dalam Yesaya 44 ayat 24 mengatakan begini, beginilah penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi Allah itu seorang diri. Nah, seringkali kita menyurutkan pandangan kita atau sudut pandang kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di situ bunyinya begini, mari kita menjadikan. Nah, ayat 26, kata menjadikan itu jangan kita terjemahkan dengan bara. Kata menjadikan itu adalah dalam terjemahan bahasa teks aslinya disebut naase. Nah, naase artinya menjadikan. Menjadikan itu barangnya sudah ada, bahannya sudah ada. Lalu dibuat lagi menjadi sesuatu yang berkualitas lebih bagus. Tetapi kalau kata bara itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan kata bara itu kata yang hanya diperuntukkan bagi Allah saja, tidak untuk manusia. Nah, kata mari kita menjadikan itu ya sesuai dengan beberapa penjelasan yang kita temukan di dalam Alkitab, tentunya memiliki bobot yang berbeda. Dalam ayat yang ke-26 kita menjadikan let us make, ya, disebut dengan naaseh dalam bahasa aslinya. Sedangkan dalam kata penciptaan yang disebut bara tadi yang berbentuk singular, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 27. Nah, kata menjadikan dan menciptakan ini jelas mempunyai pengertian atau bobot yang berbeda. Bahwa Allah berbicara sebenarnya dalam ayat yang ke-26 kepada siapa Allah mengajak, mari kita menjadikan. Ya, itu lebih cocok bahwa Allah sedang berbicara kepada sidang ilahi dengan kata menjadikan, sedangkan kata menciptakan manusia itu hanya dilakukan oleh Allah saja. Oleh Allah seorang diri, dan kata itu hanya spesifik buat Allah, tidak untuk manusia. Ya, tidak untuk yang lain. Dan di situ pun tidak ada penjelasan, konfirmasi yang jelas bahwa Allah sedang mengajak pribadi yang satu atau pribadi yang dua atau pribadi yang tiga untuk menjadikan langit dan bumi. Sementara dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat 24, dia seorang diri saja membentangkan langit. Dan tidak ada yang mendampingi dia. Nah, oleh karena itu jika kita mencermati naskah Ibrani, tentu saja kata kita, us atau our, adalah plural pronouns, tetapi kita juga harus pahami bahwa kata baiklah kita menjadikan, let us make, tertulis dalam satu kata Ibrani yaitu naaseh, seperti yang saya sebutkan tadi. Yaitu verba dalam bentuk gal, imperfect, first, person, plural, form. Kata kita atau us itu tidak berdiri sendiri karena format devis person pluralnya ini masuk kepada verbanya. Dan makna kata betsalmeno atau pada gambar kita atau in our image itu merujuk pada kitmutenu, to our likeness, seperti rupa kita. Ya. Jadi kedua nomina ini menggunakan first person plural suffix. Jadi kita adalah kata kerja naas yang plural ini tentu lebih cocok ditafsirkan bahwa Allah sedang berbicara dengan oknum-oknum di luar dirinya. Karena sebelumnya terdapat kata kerja dengan bentuk singular, vayomet. Maka penafsiran dari kalangan Yahudi Rabbinik sebagai kalangan yang paham betul bahasa Ibrani, ini terlihat lebih cocok atau mendekati kebenaran, yaitu bahwa Allah sedang berbicara kepada malaikat
malaikat di sekitarnya, atau bala tentara surgawi, atau yang lebih dikenal dengan istilah sidang ilahi. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ada dua ayat yang sering dipakai, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan, dianggap bahwa Allah mengajak siapa? Apa mengajak Bapa mengajak Anak dan Roh Kudus? Tidak ada. Tidak ada penjelasan di situ bahwa Tuhan itu mengajak Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sementara di dalam Matius pasal 28 ayat 19, dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sementara yang mengatakan perkataan itu adalah siapa? Yesus yang memberikan perintah kepada murid-murid. Nah, kita perhatikan, adakah murid-murid, salah satu murid saja yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Tidak ada. Coba perhatikan di seluruh isi Alkitab, seluruh murid-murid ketika mereka membaptiskan, tidak ada membaptiskan di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka hanya membaptis di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Itu yang tercatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, dengan demikian saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa doktrin Trinitarian itu salah, tetapi coba kita sama-sama diskusikan bersama-sama dan kita merujuk kembali kepada firman Tuhan yang hakiki, yang paling benar, supaya kita dapat memahami dan mengerti isi kebenaran firman yang sesungguhnya. Dari sekali lagi saya mengajak Pastor Bapak Pendeta Esra Soru, Pastor Yosua Tewu, Dr. Verbum Veritatis atau yang dikenal dengan nama Dr. Deki Nggadas. Saya sangat menghormati saudara-saudara semua, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa semua. Mari kita sama-sama mengajak untuk kita sama-sama diskusi, kita sharing bersama-sama. Nah, saya siap kapanpun saudara bisa hubungi saya di channel YouTube saya, yaitu UPC Channel atau channel UPCI. Ya, puji Tuhan, itulah video singkat yang saya sampaikan kepada saudara semua. Kiranya dapat memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.